Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, salam berjumpa kembali dengan saya, Romi Mesra, tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Nah, saudara, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi pada sesi yang pertama. Mudah-mudahan saudara sudah bisa memahami bahwa apa sih itu sosiologi? Nah ya, siapa sih Bapak sosiologi? Nah, apa sih manfaat mempelajarinya, apa sih ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Ini kita mempelajari tentang paradigma dan perspektif sosiologi. Nah, menurut saya ini juga sangat penting disampaikan sebagai dasar untuk memahami ilmu sosiologi. Nah ya, saya sarankan mahasiswa untuk membaca buku George Ritzer ya, yaitu Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Nah, di situ sudah sangat bagus sekali ya penjelasannya. Oh, paradigma itu apa, kemudian apa saja paradigma dalam sosiologi itu, apa saja teori-teori yang masuk ke dalam masing-masing paradigma. Nah ya, menurut saya dengan mempelajari paradigma ini akan mudah ya membantu mahasiswa ya maupun para akademisi, termasuk juga dosen gitu ya. Kalau teori ini masuknya ke paradigma mana? Misalnya teori tindakan sosial, itu masuk ke paradigma yang mana sih? Ya. Nah, jadi memudahkan juga misalnya kalau ingin melakukan penelitiannya, atau kalau ingin mencari teori di dalam sebuah skripsi, disertasi, tesis, disertasi gitu ya. Nah, paradigma ini sebenarnya banyak ya. Misalnya menurut Robert Frederick, paradigma itu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang semestinya dipelajari. Ya, ini pandangan mendasar katanya. Nah, dari suatu disiplin ilmu. Kemudian Ritzer, what is the subject matter of science? Nah, kemudian apa sih paradigma menurut kita? Nah, kalau saya sebenarnya untuk mempermudah pemahaman saya ya, mudah-mudahan ini juga bisa dipakai oleh mahasiswa sekalian. Kalau menurut saya paradigma itu lebih ke aliran keilmuan ya. Kalau paradigma sosiologi berarti lebih ke aliran keilmuan sosiologi. Karena nanti ini akan menyekat-nyekat ya. Misalnya kalau alirannya fakta sosial, maka pasti ya teori-teorinya yang berkaitan dengan fakta sosial itu. Berarti ahli-ahlinya mempelajari yang berkaitan dengan fakta sosial itu. Tidak mungkin dia menjelaskan tentang definisi sosial, karena dia sudah dikelompokkan di fakta sosial itu. Begitupun sebaliknya. Nah ya, aliran keilmuan. Nah, itu saja mudahnya kalau menurut saya. Yang pertama, paradigma fakta sosial ya. Ini tokoh utamanya adalah Emile Durkheim, karena Emile Durkheim ini teorinya tentang fakta sosial. Jadi hal-hal yang sifat umum yang bersifat seperti kaidah atau aturan-aturan, norma-norma. Nah, berarti orang-orang yang termasuk ke dalam aliran keilmuan fakta sosial, paradigma fakta sosial, dia akan cara berpikirnya adalah cara berpikir yang sifatnya umum gitu ya, atau yang berkaitan dengan aturan-aturan, norma. Nah ya, misalnya ini ada fenomena tentang yang di media sosial itu ya, tilang ya. Jadi masyarakat itu kok merasa tidak suka sekali kenapa Polantas terutama mengejar-ngejar masyarakat yang mungkin melanggar aturan, misalnya mungkin tidak pakai helm atau menerobos lampu merah atau apapun itu pelanggarannya ya. Nah, yang tidak suka itu umumnya karena misalnya ada permintaan uang tertentu ya, yang tidak ya istilahnya bayar gitu, masyarakat harus bayar kalau kena tilang. Kemarin ada lagi ya, saya dengar sekarang itu tilang ya, mudah-mudahan ini tidak benar gitu ya,
tilang, dibawa langsung motornya kemudian bayar. Kalau dulu kan tilang ya STNK-nya ditahankan, kemudian bisa bayar dan dijemput lagi di kantor kejaksaan misalnya. Tapi motornya tetap bisa dibawa kan, karena kan akan terganggu aktivitas masyarakat. Misalnya dia mau ke pasar, dia mau ngajar, kebetulan misalnya dia tertangkap ada pelanggaran, misalnya spionnya atau apalah gitu ya, akhirnya kan kesulitan. Kalau cuma tinggalkan STNK ya sudah, tetap bisa lanjut mau mengajar, mau ke pasar, mau ke mana, kan tetap sanksinya diberlakukan dan masyarakat dihukum gitu ya. Ya jadi menurut saya fakta sosial ya dari teorinya Emil Durkheim ini, termasuk juga ahli-ahli lain yang tergabung dalam paradigma fakta sosial ini, ya terkadang menjelaskan fenomenanya apa adanya seperti itu, dan sebenarnya ada, kalau dicermati itu kan bisa membuat institusi terkait itu mendapatkan masukan ya. Ya kalau ada penelitian seperti itu, ada keluhan dari seperti itu, apalagi media sosial zaman sekarang kan masyarakat, kalau ada video yang viral mungkin divideokannya ya, proses tilang menilang itu ya, ada seharusnya itu menjadi masukan ya, bukan menimbulkan kemarahan, karena itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Kalau masih ada yang bilang itu tidak ada, padahal banyak orang yang mengalami ya. Saya sendiri juga pernah mengalaminya ya, tapi sudah lama. Nah, jadi seharusnya fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat itu ya sebisa mungkin dicarikan solusinya. Ya, misalnya teori fungsional struktural, ya, teori konflik, ya, Dahrendorf, struktur fungsional ini Parson, ya, teori sistem, ya, Parson, Merton, teori sosiologi makro. Ini lebih ke struktur dan peranata sosial. Kemudian paradigma definisi sosial, ini tokohnya Weber. Nah ya, dengan teorinya tindakan sosial. Jadi kalau yang berbicara tentang tindakan-tindakan, nah berarti dia termasuk ke aliran keilmuan paradigma definisi sosial. Ya. Misalnya ada yang terkenal dengan agent of change ya. Kita tuh harus menjadi agent of change. Itu sebenarnya lebih ke tindakan sosial ya. Jadi misalnya saya sebagai warga negara secara pribadi, saya ini harus memberikan perubahan minimal di lingkungan tempat saya, di desa saya kah ya, atau di lingkungan keluarga, kalau bisa ya lebih luas lagi misalnya. Jadi agen perubahan lah. Nah, itu kan tindakan sosial. Apa tindakan yang saya lakukan? Misalnya seperti sekarang ngajar, share ilmu, atau minimal misalnya berwirausaha ya, berwirausaha kan membantu pemerintah juga ya, dan lain sebagainya. Teorinya banyak, ada fenomenologi, interaksionalisme simbolik ya, Blumer ya. Nah misalnya mengungkapkan perasaan sama seseorang itu dengan bunga ya, dengan bunga. Nah berarti tanpa disampaikan kata-kata, seseorang itu akan tahu. Misalnya kita memberikan bunga kepada teman dengan serius gitu ya, diam saja, pasti ada misalnya malu-malu atau apa. Oh berarti ini orang suka dengan saya, mungkin ini orang simpati atau mengungkapkan perasaannya. Jadi bunga itu simbol sebenarnya dari ungkapan rasa suka dan lain-lain. Nah ini saya tulis ya, paradigma sosiologi. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau untuk memudahkannya, itu lebih, kalau menurut saya itu aliran keilmuan. Nah, kalau sosiologi kan berarti aliran keilmuan di sosiologi. Nah, itu ada paradigma fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial. Nah ya, ini kan kita ini tidak bisa ahli dalam semua bidang ya. Misalnya profesor, nah itu kan makanya diarahkan ya, kalau ingin di jabatan profesional itu
terutama kalau yang sudah S3 itu direlevansikan baik itu penelitiannya, publikasinya dengan penelitiannya waktu S3 atau disertasi. Misalnya kalau penelitiannya tentang berkaitan tentang interaksi sosial, nah ya, mungkin dia bisa masuk ke paradigma definisi sosial ini kan. Nah, berarti dia cukup ahli saja di paradigma definisi sosial ini. Tidak harus pula ahli semuanya gitu ya, sehingga nanti gelar profesornya itu ya sesuai dengan keahliannya itu. Nah, jadi umumnya ya artikelnya pasti berbicara tentang interaksi apapun gitu ya. Nah, interaksi antar pemeluk agama, interaksi moderasi beragama, interaksi antar budaya. Mungkin ada fenomena interaksi di pasar, fenomena interaksi di kota, di desa. Nah, nanti dia akan berkecimpung di aliran keilmuan definisi sosial. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian tadi ya ada dramaturgi juga di situ ya, definisi sosial, dan masih banyak lagi. Kemudian perilaku sosial. Ya, teori paradigma perilaku sosial. Nah, berarti ini masuk ke aliran keilmuan paradigma perilaku sosial dari ahli, misalnya tokoh utamanya itu Skinner ya. Ada stimulus dan respon. Nah, ini juga masuk ke teori pembelajaran ya. Bahwa misalnya begini, seseorang itu kalau tidak diberi stimulus maka dia tidak merespon. Nah, misalnya siapa yang juara nanti maka akan mendapatkan reward apa-apa gitu. Misalnya dapat beasiswa, diprioritaskan ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi itu stimulusnya. Nanti akan direspon dengan belajar yang tekun, mengusahakan supaya dapat juara kelas. Nah ya, termasuk juga di dunia kerja. Kalau omsetnya naik, maka gajinya akan ada tambahan. Kalau lembur, nanti akan ada tambahan uang lembur. Nah, coba kalau stimulusnya tidak ada. Mau omsetnya 10 juta, naik 15 juta, naik 20, gajinya tetap misalnya 60.000 atau 100 atau tetap saja 100.000 satu hari. Kira-kira karyawannya akan tambah semangat atau bagaimana? Nah ya, mau ditekankan motivasi sebesar apapun, kalau reward punishment-nya tidak ada gitu ya, stimulus dan responnya tidak jelas, stimulusnya tidak jelas, tentu responnya juga tidak ada ya. Nah, coba di stimulus, kalau omsetnya naik nanti ada persen tambahan gaji dan lain sebagainya. Bahkan ada itu ya di tempat usaha itu yang sudah orang bekerja di situ puluhan tahun, 25 tahun atau seumur dia dari muda gitu ya. Karena pihak tempat kerja memberikan stimulus yang atau reward ya. Ada yang diumrohkan ya. Ada yang anaknya disekolahkan dan lain-lain. Nah, itu ya. Itu berkaitan dengan perilaku. Nah, jadi dalam perilaku itu ada stimulus, ada respon. Nah, misalnya kalau teori sosiologi behavioral, ini kalau dicontohkan di situ ke antara hewan dan manusia. Kalau manusia lapar, kemudian ada hewan misalnya anjing gitu ya, lapar, anjing diberi tulang, dia langsung kejar ya kalau lapar. Ya. Kalau manusia lapar, ada rumah makan, apakah dia langsung makan di situ? Kan tidak ya. Apalagi kalau dia tidak punya uang, apakah dia akan langsung makan? Pasti dia pikir nanti saya bayar pakai apa. Nah ya, meskipun tadi stimulusnya lapar gitu ya, tapi kalau tidak punya uang, kalau manusia beda. Kalau anjing kan dia tidak peduli uang tidak ada atau tidak ada, karena dia lapar ya dia kejar makanannya kan. Itu responnya. Kalau manusia kan dia interpretasi lagi. Oh iya, saya lapar, ini ada makanan, tapi saya tidak punya uang. Nanti kalau saya makan, saya tidak bayar, orang marah dan itu ya, berkaitan dengan paradigma perilaku sosial.
Ada juga di situ teori exchange ya, teori pertukaran sosial ya. Nah, jadi itu ada 3 paradigma sosiologi: paradigma fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial. Nah, sebenarnya ada juga ini yang sudah masuk ke paradigma campuran ya. Nah, tapi supaya tidak bingung, termasuk juga berdasarkan materi yang disediakan oleh UT, kita cukup dulu sampai ke 3 paradigma ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke perspektif sosiologi. Ya, pandangan gitu ya, bagaimana pandangan dalam keilmuan sosiologi ini. Sebenarnya ini banyak ya, tentu berkaitan dengan teori-teori yang juga teori sosiologi itu banyak gitu ya. Tapi dalam materi inisiasi Universitas Terbuka itu pada mata kuliah ini dibahasnya 3 ya. Yang pertama itu berkaitan dengan teori struktural fungsional, kemudian konflik, yang kedua, yang ketiganya interaksionisme simbolik. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke struktural fungsional ya, atau fungsionalisme struktural. Nah, teori struktural fungsional ini sebenarnya lebih ke Parson ya, Talcott Parson sebagai yang mencetuskan teori ini ya, atau yang menjadi ahli dari teori ini. Nah, dalam struktural fungsional ini ya, atau fungsionalisme struktural ini itu melihat bahwa masyarakat itu sebagai bagian dari sistem ya. Dia melihat sebagai lebih ke keseimbangan gitu. Jadi ibaratnya, misalnya kenapa kok sekarang banyak masyarakat yang protes misalnya? Apakah protes itu akan berdampak buruk misalnya ya? Nah, kalau dalam struktural fungsional, karena dia melihat keseimbangan, dia melihat itu dari segi positifnya, bahwa protes-protes itu kan nanti akan memunculkan, bisa jadi ada respon dari pemerintah, mungkin ada kebijakan baru gitu ya. Atau lebih melihat bahwa oh, itu adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam negaranya atau dalam dunia politik, atau kontribusi masyarakat sebagai warga negara dan lain sebagainya ya, atau demonstrasi misalnya ya. Kalau dalam teori struktural fungsional ya, itu berfungsi secara struktur gitu. Kalau mungkin bisa jadi kalau tidak di demo, mungkin banyak kebijakan-kebijakan itu yang akan disahkan begitu saja, tidak terkontrol dengan baik ya. Kalau ada demonstrasi kan para demonstran ini kan nanti minta klarifikasi, menuntut beberapa hal, kemudian nanti mungkin ada interaksi dengan pihak yang membuat aturan ya, misalnya DPR gitu ya, terjadi komunikasi ya, dan lain sebagainya. Jadi bahkan misalnya kalau diibaratkan ke batang tubuh ya, ke tubuh kita, kalau tangan sakit, tangan kanan bisa digantikan berfungsional tangan kiri. Nah, bahkan mohon maaf, kalau kita lihat ada yang disabilitas tidak punya tangan, dia bisa aktivitasnya digantikan, yang fungsinya tangan tadi harusnya digantikan dengan mulut, misalnya memegang sendok atau bahkan melukis, menulis. Nah, itu gambaran teori struktural fungsional itu. Ya, dia ada dalam satu sistem, tujuannya adalah untuk tujuan sistem. Ya, elemen-elemen ini berfungsi untuk tujuan sistem. Nah, ya, dia lebih mengarah ke keseimbangan. Nah, di dalam sistem itu ada fungsi ya, ada peran. Nah, kalau dalam teori fungsional struktural Parson ya, ada 4 pusaran fungsional yang itu sering kita kenal dengan agil ya. Nah, adaptasi ya, apa tujuannya, goal attainment-nya, kemudian integrasi ya. Nah, kemudian pemeliharaan pola. Nah, itu tadi ya, misalnya saya jelaskan ya soal pemeliharaan pola misalnya. Ya, sistem itu kan akan tergambar pola-polanya ya. Misalnya institusi kepolisian, misalnya Polantas, bagaimana polanya yang dipahami oleh masyarakat. Kalau misalnya ini polanya masih negatif, nah harusnya supaya masyarakat tidak menganggap pola lain seperti itu, ya diubah polanya.
Nah ya, tentu dengan goal tadi ya, goal attainment. Tujuannya apa? Ini institusi tujuannya untuk apa? Apa yang ingin dicapai gitu ya. Nah ya, kalau adaptasi ya itu beradaptasi dengan berbagai kemajuan yang ada, perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu mungkin masyarakat itu mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah itu ya siaran televisi, melalui koran ya, berita-beritanya. Kalau sekarang bisa langsung ya ke media sosial institusinya atau bahkan tokohnya kan, bisa langsung berkomentar di situ, memberikan masukan, kritikan, bahkan parahnya cacian ya. Nah ya, kemudian juga integrasi ya, bagaimana mengelola hubungan antar komponen dan fungsi penting lainnya. Nah seperti tadi ya, misalnya ini Agil di sebuah kafe ya, bagaimana mengelola karyawan, bagaimana mengelola supervisor atau manajer atau konsumen gitu ya. Kalau karyawannya terus berganti, sekali seminggu berganti, ya bagaimana sebuah kafe akan berjalan dengan baik. Menunya awalnya enak, di training lagi yang baru, belajar lagi dari awal. Nah, kenapa tidak dipelihara saja karyawan yang sudah ada, diberi reward ya, dijaga ya, sehingga dia betah bekerja, sehingga itu kan berdampak juga ya kepada kualitas produk ya, penjualan, semangat kerja dan lain sebagainya. Oke, kemudian sebenarnya banyak ini ya yang perlu dijelaskan, tapi saya pikir yang inti-intinya supaya mahasiswa lebih mudah memahaminya ya. Nah, kemudian kita masuk ke teori konflik ya, perspektif konflik. Tadi kan perspektif struktural fungsional, bahwa semuanya itu memiliki fungsi-fungsinya tersendiri untuk pencapaian sebuah sistem, tapi lebih mengarah ke keseimbangan ya. Kalaupun ada misalnya, kalau di teori lain disebut itu konflik atau hal-hal yang tidak berfungsi ya, kalau bagi struktural fungsional itu ya hanya ini disebut disfungsi ya. Ya maksudnya bisa saja fungsinya itu digantikan oleh yang lain, atau sementara tidak berfungsi, nanti setelah adanya mungkin kembali berfungsi dengan baik ya sebuah elemen itu, maka dia akan berfungsi kembali ya. Pokoknya dia saling ini ya, tersistem, selalu seimbang. Nah kalau teori konflik tentu kebalikannya ya, berarti itu melihat bagaimana di dalam sebuah sistem atau dalam sebuah struktur itu selalu ada kontribusi terhadap perpecahan gitu ya, ataupun konflik gitu ya. Misalnya individunya lah, mungkin kalau dalam sebuah perusahaan, manajernya terlalu keras, akhirnya karyawannya tidak tahan dan memberontak, atau mungkin karyawannya yang apa istilahnya, yang malas gitu ya. Nah, jadi sehingga apapun motivasi dari supervisor atau manajernya itu, ya karena sudah malas mendarah daging gitu ya, ya akhirnya tidak terselamatkan, harus dikeluarkan misalnya, atau harus diganti karena mendatangkan konflik ya, atau tidak menguntungkan perusahaan gitu. Nah, asumsi dasarnya masyarakat adalah sistem sosial, memiliki bagian-bagian di mana antara bagian menyumbang terjadinya konflik. Itu yang saya sampaikan tadi. Setiap orang itu ada kemungkinan berkontribusi untuk menyumbangkan perpecahan. Apakah itu pola pikirnya, cara berinteraksinya mungkin ya, atau tindakan-tindakannya. Ya, kita gambarkan saja bagaimana kita hidup di sebuah lingkungan gitu ya. Kan kadang yang menjadi perpecahan itu ya pola pikirnya gitu ya, pola pikir tetangga dan lain sebagainya ya, atau malah dari strukturnya, pemimpin-pemimpinnya. Bisa dilihat dari itu, dari masyarakatnya atau pemimpinnya gitu ya, dari individunya atau dari komunitas dan lain sebagainya. Tokohnya itu Karl Marx, Dahrendorf. Nah kalau bicara tentang
keseimbangan dan kestabilan itu terjadi karena adanya paksaan gitu ya. Dipaksa untuk patuh, dipaksa untuk ikut aturan gitu ya. Nah, kalau dalam teori konflik Karl Marx itu kita kenal dengan Marxisme ya. Perbedaan kepentingan ekonomi yang bertentangan antar kelas sosial. Ya, misalnya inilah pemilik perusahaan, kira-kira apa tujuannya dia mendirikan perusahaan? Mungkin untuk mendapatkan keuntungan, ya, investasi. Kemudian kalau kepentingan karyawan tentu untuk dapat gaji yang besar, sedangkan pemilik ingin menekan pengeluaran. Karyawan ingin gaji yang besar, yang berarti itu pengeluaran bagi pemilik. Nah, itu ya, kalau tidak diatur sedemikian rupa sesuai haknya, udah ada aturan di atasnya yang legal gitu ya, ya itu bisa terjadi konflik antar kelas jadinya, sehingga banyak yang demo ya, karyawan yang mogok kerja, mengancam berhenti dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu dulu untuk teori konflik. Sekarang kita masuk ke teori perspektif yang ketiga ya, atau pandangan yang ketiga di dalam disiplin keilmuan sosiologi, yaitu interaksionisme simbolik. Sebenarnya mempelajari ini bisa dengan asal kata-kata yang ada di konsepnya itu. Interaksionisme simbolik, interaksi menggunakan simbol. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada bunga tanpa kata-kata, itu berarti simbol suka, cinta dan lain sebagainya. Atau merah putih, apa kira-kira yang kita ingat? Oh, Indonesia ini. Nah ya, itu kan simbol-simbol seperti itu. Asumsi dasarnya, interaksi simbolik itu menunjukkan sifat khas interaksi antar manusia yang saling menerjemahkan, mendefinisikan tindakan yang melibatkan pemakaian simbol-simbol, bahasa, gestur, tanda, ketentuan adat istiadat, agama, pandangan gitu ya. Ya, tokohnya seperti Mead dan Sully ya. Ya, kemudian juga ada Erving Goffman. Nah, saya coba jelaskan menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman ini ya. Menggunakan teori interaksionisme simbolik. Nah, teori dramaturgi ini maksudnya manusia itu sebenarnya atau individu itu dia berada di panggung drama gitu ya. Dia memiliki banyak kepribadian. Misalnya satu orang bisa, misalnya dia seperti saya, profesi sebagai dosen. Ketika tampil sebagai dosen itu kan panggung depan, tampil sebagai profesi. Nah, ya belum tentu juga. Ketika saya ada di kamar seperti ini sendiri, tampilan saya akan sama, atau cara pikir saya akan sama. Nah, ya, cara interaksi saya akan sama. Kemudian misalnya sebagai mungkin suka juga dunia musik, ngeband. Ya, nanti tampilannya akan berbeda lagi di panggung depannya. Nah, kira-kira yang mana sifat asli dari seseorang itu? Nah, ya, apakah ketika dia sendiri, apakah ketika dia dengan temannya, dengan keluarga, ketika dia di profesinya, ya, di hobinya dan lain sebagainya. Ya, ada di situ istilah front stage, back stage, panggung depan, panggung belakang ya. Tapi lebih ini biasanya yang kepribadian seseorang itu ada di backstage-nya, di panggung belakang ya, ketika dia sendiri ya. Nah, tentu dia yang lebih tahu ya bagaimana pola pikirnya ya, perilakunya. Nah, saya pikir itu ya perspektif sosiologi dari struktural fungsional ya, Parson, kemudian konflik, misalnya Dahrendorf, Karl Marx, kemudian interaksionisme simbolik, bahwa orang-orang berinteraksi itu menggunakan simbol-simbol gitu ya, melakukan drama, ada panggung ya, panggung depan, panggung belakang. Nah, tergantung kita lagi melihat mana sebenarnya kepribadian asli dari seseorang itu. Nah, saya pikir itu ya, saudara sekalian, mudah-mudahan materi pengayaan dari saya ini bisa membantu saudara ya,
untuk memahami materi kita pada pertemuan di sesi yang kedua ini, yaitu tentang paradigma dan perspektif sosiologi. Nah ya, selanjutnya silakan saudara mengikuti kegiatan diskusi, baca arahan diskusinya dengan baik. Kalau dengan saya, usahakan selalu menjawab itu dimasukkan pendapat pribadi, nah ya, analisis pribadi. Biasanya itu lebih tinggi penilaiannya ya. Jangan lupa ngisi absensi ya, ikuti semua rangkaian kegiatan yang ada di sesi kedua ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.